Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita sudah memasuki dalam pembahasan yang pertama tentang Kitabut Thaharah. Sebelum saya membacakan kitab ini, saya Al-Faqir masih dalam tahap pembelajaran dan masih dalam tahap pemula, maka hal-hal yang perlu diperbaiki, mungkin ada kesalahan baik dari segi pembacaan atau dari segi keterangan yang mungkin kurang sejalur dengan kitab-kitab yang ada dan pemahaman yang ada. Saya sangat terbuka untuk dikritik dan diberi saran yang untuk membangun, yang akan kami perbaiki dengan sebaik mungkin. Sebagaimana saya adalah orang yang awal dalam pembelajaran, maka tentunya masih banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang belum saya pelajari. Maka kami mohon kepada teman-teman yang melihat video ini, yang mungkin ada kesalahan dari kami pribadi, itu murni kesalahan karena kekurang pahaman kami, maka perlu perbaikan dari panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai golongan orang yang mau membenah dan mau di dalam kebaikan-kebaikan saling menasihati, bukan saling menghakimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, kitab menjelaskan at-taharah, sesuci. Apa itu sesuci? Sesuci itu sebagaimana takrif yang biasa kita kenal, itu adalah fi'lu ma, melakukan setiap sesuatu yang dimana dengan melakukan itu kita diperbolehkan untuk sholat. Misal kita sholat, kita harus punya wudhu. Nah, wudhu itu namanya taharah. Kita sholat harus suci badannya, yaitu namanya taharah. Atau harus beristinja, gak boleh ada najis di badan, itu namanya juga taharah. Jadi melakukan segala sesuatu yang dengan melaksanakan itu diperbolehkanlah untuk melaksanakan sholat. Al-miyahu, di sini langsung pembahasan air. Jadi air-air yang diperbolehkan dan untuk dilakukan dan dipergunakan untuk bersesuci. Al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Air-air yang diperbolehkan untuk dibuat bersesuci itu ada 6. Ada 7. Astaghfirullahaladzim. Ada 7. 1. Ma'us sama'i, air hujan, air langit. Air hujan langsung wudu pakai air hujan sah? Sah. Karena itu adalah air yang suci dan mensucikan, air yang bisa dibuat untuk bersuci. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air lautan. Air lautan. Ya, air lautan. Cintaku padamu seperti lautan. Apalah. Wa ma'ul bahri, lan air lautan. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, lan air sumber. Apa ma'ul aini ini? Saya temukan di syarah-syarahnya seperti di takrib, seperti di Bijuri. Air maksud ma'ul aini ini adalah sebuah pecahan, ya, pecahan di sebuah tanah ataupun gunung. Asyiku fil ardi au fil jibal yamba'u minhul ma' min ghairi istidaratin, di mana langsung muncul air dari tempat tersebut tanpa harus digali. Kalau sumur kan digali, tapi kalau air ini nggak digali. Sudah muncul air, biasanya mungkin di goa-goa seperti itu. Itu namanya ma'ul ain. Wa ma'us salji, dan air salju. Apa air salju ini? Di sini diterangkan di syarahnya, di hasyiahnya, an-nazil minas sama'i ja'a ma'i'an, air yang turun dari langit dalam keadaan encer, cair sebenarnya. Thumma yajma'u 'alal ardi, kemudian membeku ketika sampai di bumi. Kenapa kok membeku? Min syiddatil barad, saking dinginnya, saking dari dinginnya. Dingin. Airnya cair kemudian membeku karena saking dinginnya. Sedingin sifatnya. Asik. Yaitu wa ma'ul baradi, dan air embun.
Apa air embun ini? Kebalikan tadi. An-nazil minas sama jamidan. Turun dari langit memang langsung beku. Itu namanya ma'ul barad. Kalau ma'us salji turunnya secara cair, kalau ma'ul barad langsung beku. Ala kulli hal, sebuah yang 7 ini bisa disimpulkan adalah ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Setiap air yang langsung turun dari langit dan yang bersumber dari bumi. Itu namanya air-air yang boleh untuk dibuat bersesuci. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air-air tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Air itu ada 4 macam. 4 macam. Harus tahu. Kenapa harus tahu ya? Karena ini buat wudu, buat mandi. Gimana sholatnya? Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Pembagian yang pertama adalah suci. Tahirun itu namanya suci. Mutahhirun menyucikan kepada yang lain. Jadi suci dan bisa dibuat bersesuci, menyucikan. Bisa dibuat wudu, bisa dibuat mandi, bisa dibuat cuci pakaian dan lain-lain. Itu namanya tahirun mutahhirun. Tahirun itu artinya suci. Tahir itu bentuk kata yang lazim dari kata fi'il madhi tahuro. Di antara fi'il yang pasti lazim itu adalah fi'il-fi'il yang bermakna kotor, bersih, makna watak juga makna bersih. Itu juga bagian daripada fi'il-fi'il yang pasti lazim. Makanya untuk memuta'addikan harus butuh bantuan tambahan. Di sini tambahnya pakai tasydid, diikutkan wazan fa'ala tahara yutahhiru fahuwa mutahhirun. Mutahhirun menyucikan. Tahirun suci, mutahhirun menyucikan. Pakai tasydid, diikutkan wazan fa'ala. Suci yang mensucikan, yang enggak makruh untuk digunakan, enggak makruh. Jadi bebas digunakan. Apa? Wa huwa al-ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Apa yang dimaksud air mutlak? Ya mutlak itu ya mutlak umum, enggak dikoyiti, enggak diberi embel-embel, ya air. Enggak dikasih embel-embel. Bukan air. Ini apa air? Ya wis air. Enggak ada embel-embelnya. Air apa? Air mawar, air kopi, air teh, bukan. Ya air. Ataupun ada embel-embelannya tapi enggak lazim, enggak apa namanya? Enggak permanen. Misal air sumur. Air sumur pindah ke gelas namanya air gelas. Pindah ke mangkok air di mangkok. Ke kendi ceret jadi air ceret. Seperti itu. Itu namanya ada qayyid tapi enggak lazim. Munfak. Jadi apa? Mutlak itu artinya air itu umum, tidak ada qayyidnya, tidak ada embel-embelnya, itu namanya air mutlak. Ya, seperti air sungai dan lain-lain itu. Itu bagian yang pertama, boleh suci, mensucikan, gak makruh. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Suci, tahirun suci, mutahhirun mensucikan tapi makruhun. Makruh untuk digunakan. Kenapa makruh ya? Karena memang ada penyakit versi medis. Yaitu apa? Air musyammas. Air musyammas. Air yang dipanaskan oleh terik matahari. Sebenarnya air musyammas ini banyak sekali perincian dan syaratnya. Saya sudah merangkum sekitar ada 9. Ada 9 di kitab yang lain juga ada 9 seperti di takrir. Jadi yang pertama syaratnya adalah air tersebut adalah air yang dipanaskan oleh matahari. Ayat ta'athara bi hararati syams. Yang kedua digunakan pada saat panas. Yang ketiga digunakan oleh orang hidup. Kalau orang mati enggak ada hukum. Yang keempat di wadah-wadah yang tertentu seperti besi, aluminium, kecuali emas dan perak. Yang kelima di waktu yang memang musim panas. Yang keenam dilakukan dan digunakan di badan, tidak di pakaian. Kalau air musyammas dibuat menyuci baju itu enggak makruh.
Kenapa? Karena yang makruh itu ketika digunakan di badan. Yang ketujuh, di tempat fi qatrin harin, di tempat yang memang panas seperti Hijaz, Hadramaut, itu kan panas sekali. Di situ, kalau di sini mungkin enggak ya. Walaupun sini panas sih. Yang kedelapan, tidak alla yata'ayyan, masih ada yang lain. Misal wudu nggak ada air lagi kecuali air musammas itu, ya gak makruh. Itu sudah yata'ayyan, sudah harus pakai itu. Bukan kalau masih ada yang lain, misal ada air di jeding kemudian air musammas, kok milih yang musammas, ya maka itu yang makruh. Dan yang kesembilan, tidak yakin dan tidak ada kekhawatiran akan sakit. Kalau khawatir sakit, ya maka haram, bukan makruh lagi, bisa haram. Yaitu air musammas. Adapun yang ketiga ya benar, wa tahirun ghairu mutahhirin. Airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan ghairu mutahhirin li ghairihi. Tidak bisa mensucikan kepada yang lain. Apa? Wahwa, yaitu al-ma'ul musta'malu, air musta'mal. Apa air musta'mal? Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Jadi air musta'mal itu air yang sudah digunakan. Misal, saya berwudu, maka air yang mengalir ini disebut air musta'mal. Maka air yang mengalir ini namanya air suci. Gak bisa najis, suci, tapi gak bisa dibuat suci. Nah, itu namanya musta'mal. Ada beberapa syarat untuk dikatakan air musta'mal. Setidaknya saya rangkum ada 4. Ada 4 kriteria air itu bisa dikatakan musta'mal. Yang pertama, ayyakuna qalilan. Yang pertama, airnya sedikit. Yang dimaksud sedikit adalah di bawah 2 kulah. Jadi kalau wudu, kemudian wadahnya cuman segini, wadahnya cuman dikit atau airnya cuman dikit gak sampai 2 kulah, maka jangan wudu gini, jangan. Itu namanya musta'mal semua nanti. Kalau airnya sedikit, musta'mal. Baru kalau airnya banyak seperti di lautan, ya wudu gini, ya sah-sah saja. Nah, karena banyak gak mungkin musta'mal. Kalau sedikit itu musta'mal. Jadi syaratnya musta'mal sedikit. Bahkan ketika musta'mal digabung jadi banyak 2 kulah, maka itu gak jadi malah jadi mutahhir. Jadi musta'mal, sekali lagi syaratnya musta'mal adalah harus sedikit. Yang kedua, ayyasta'mila fima la budda minhu, atau ayyusta'mala fima la budda minhu, digunakan terhadap perkara yang wajib. Misal wudunya wajib, maka perkara yang basuhan di bawahnya ini namanya air musta'mal. Kalau pembasuhannya gak wajib, misal sunnah, ya nggak jadi musta'mal. Yang ketiga, ayyam fasila anil udwi, terpisah dari anggota. Terpisah dari anggota tubuh. Misal, selama air itu masih di anggota, maka itu belum musta'mal. Misal, ini air ada di sini, basuh tangan. Maka selama air itu masih berada di anggota tangan ini, boleh diginikan terus, bisa. Belum musta'mal. Sampai akhirnya terpisah, baru ini disebut dengan musta'mal. Jadi musta'mal itu harus terpisah dulu. Nah, seperti muka, selama air masih ada melekat di muka, boleh digosok-gosokkan semuanya sampai merata, itu cukup. Belum musta'mal. Musta'mal itu bisa dihitung ketika sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, alla yanwiyal ightiraf, tidak
berniat untuk ightiraf. Ightiraf itu apa? Ightiraf itu kata orang Madura nyelok. Atau apa bahasa Indonesianya ya? Ini loh, ngambil air. Misal ini bak atau wadah. Lah, tangan ini masuk ke wadah itu dalam rangka untuk nawaitul wudu, untuk menghilangkan hadas, atau hanya untuk nyelok, untuk ngambil air aja. Misal, saya wudhu, sudah, wajah sudah. Bagian tangan kan, sekarang bagian tangan. Nomor 3 ya, niat ke tangan. Bagian tangan. Nah, setelah bagian tangan saya ke sini, itu jangan sampai niat untuk membasuh tangan. Nanti mustakmal semua. Tapi gimana? Niat dalam hati bahwa tangan ini ke wadah itu niatnya untuk ightiraf, cuma ngambil air. Adapun pembasuhannya di sini, begini. Jangan sampai ini langsung diniati wudhu, maka jadi mustakmal. Kalau niat ightiraf, maka gak jadi mustakmal. Apa ightiraf? Niat ngambil air untuk pembasuhan. Jadi sudah muka ngambil air itu diniati untuk ngambil, bukan niat untuk pembasuhan tangan. Bisa dipaham ya? Ya, bisa dipaham. Harusnya bisa dipaham sih. Itu pembagian nomor 3. Air suci tidak mensucikan kepada yang lain, yaitu air mustakmal. Juga contohnya lagi adalah air yang wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirati, air yang berubah bima sebab perkara khalatahu yang mencampurinya min at-tahirati, yakni dari benda-benda yang suci. Air suci tapi berubahnya sebab perkara yang suci, maka itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Misal ada air segelas nih, iya bisa mensucikan, tapi sudah bercampur dengan benda suci. Misal dicampur susu, dicampur teh, ya sudah, nggak bisa. Nah, di sini ada bahasa khalaqah. Ulama fikih membedakan antara khalaqah dengan jawarah, atau biasa kita kenal dengan mukhalid dan mujawir. Jadi ada air itu berubah sebab mukhalid, ada air itu mujawir. Apa mukhalid dan mujawir? Mukhalid itu adalah benda yang tidak bisa untuk kita pisah dan kita lihat, membedakan antara yang mana yang air, mana yang campuran. Misal ada air dicampur teh, bisa nggak kita bedakan mana yang teh, mana yang air? Ya nggak bisa lah. Maka disitu hukumnya mukhalid. Berbeda dengan mujawir. Mujawir itu apa? Sesuatu yang ada di air yang kita bisa bedakan dan pisah antara mana yang air, mana yang benda. Setidaknya kita bisa membedakan dalam pandangan mata, itu airnya, itu bendanya. Seperti kayu. Ada air, kejatuhan pering atau kayu. Ya kan bisa kita bedakan. Oh, ini kayunya yang padat, yang cair itu air. Nah, itu mujawir. Kalau mujair, enggak ada pembahasan, enggak berdampak. Yang berdampak itu bima khalaqahu mukhalid. Air dicampuri oleh teh, kopi, dan lain-lain. Itu air yang mukhalid, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat, yang terakhir adalah air najis. Apa air najis? Wa ma'un najisin, dan air najis. Wa huwa, yaitu air najis adalah alladzi, yaitu air halat fihi najasatun, yang terdapat najis. Air terdapat najis. Wa huwa dunal kullataini, sedangkan air tersebut kurang dari 2 kullah. Ada air sedikit. Ya, ada air sedikit. Kemudian airnya kejatuhan najis. Berubah atau tidak hukumnya najis? Aukana, atau air tersebut kullataini sudah sampai 2 kullah.
Tapi kejatuhan najis fataghayyara berubah. Airnya banyak 2 kula. Tapi saking banyaknya najis yang masuk sehingga airnya berubah, sifat-sifatnya airnya berubah. Ya maka najis. Maka air najis itu yang pertama airnya sedikit namun kejatuhan najis. Walaupun nggak berubah tetap najis. Kalau airnya banyak itu bisa najis kalau perubahannya banyak. Seperti itu, bisa dipaham. Seperti itu. Jadi kembali ke yang tadi, air yang suci namun tidak mensucikan itu kalau di kitab ini dicontohkan 2. 1 air mustakmal, nomor 2 air yang kecampuran sesuatu yang mukhalid. Sesuatu yang mukhalid berubah sebab mukhalid. Di antara syaratnya, saya baru ingat ini. Di antara syarat mutaghayyir bima khalaqahu ini disyaratkan di antara syaratnya, bukan dalam kitab-kitab yang lain seperti Fathul Mu'in, itu di antara syaratnya selain juga harus suci bendanya, mukhalid, gak boleh mujawir seperti tadi, kemudian perubahannya juga banyak. Di antara syaratnya yang lain adalah ayastaghniyal ma'u anhu. Sekiranya air itu bisa untuk terbebas dari benda itu. Maksudnya air yang ada itu sekiranya nggak kecampuran itu bisa. Misal air segelas atau secanting, 1 canting. Bisa nggak saya nggak masukin teh ke dalam? Bisa lah. Bisa. Kopi bisa, teh bisa semua. Sekiranya air tersebut bisa untuk nggak kemasukan teh itu bisa. Andai kata ada air berubah, mukhalid gak bisa dibedakan. Tapi perubahannya sebab perkara yang air tersebut gak bisa gak gitu. Gak bisa gak gitu. Contoh apa? Air berubah sebab lumut. Nah, lumut kan sudah ada di situ, di tempat air itu. Lumut katuhlabin atau bahasa kitabnya qatinin wa tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, tempat ia bersemayam. Tempat dia di sana kok moro-moro berubah, betul dimuksin misal karena saking dari lamanya nggak kepakai kan berubah itu. Tapi perubahannya memang mukhalid tapi yustagna. Perubahan tersebut memang sebuah keniscayaan, nggak bisa terhindari. Memang harus berubah. Maka itu hukumnya tetap suci mensucikan. Nah, itu yang penting. Yang keempat adalah air najis seperti tadi, bisa 2 kullah, bisa 1 kullah, bisa sebelum 2 kullah, bisa sedikit, bisa banyak. Kalau sedikit walaupun nggak berubah tetap najis, kalau banyak bisa najis ketika kejatuhan najis sampai merubah sifat air. Seperti itu. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin. Sekarang 2 kullah. Berapa ukuran 2 kullah itu? Wal kullatani Wal kullatani adapun 2 kullah tersebut khamsumi'ati ritlin yaitu 500 ritel bil Baghdadi dengan bangsa Baghdad takriban secara perkiraan fil asah menurut wajah yang asah. Kullatani itu 500 ritel. Kalau di kitab takrirat, di kitab kontemporer, 2 kullah itu adalah 217 liter. 217 liter. Bil Baghdad lah takriban. Dalam fikih itu ada bahasa takriban, ada tahdidan. Ada takriban, ada tahdidan. Kalau takriban itu secara perkiraan itu kalaupun kurang beberapa sedikit itu masih dimaafkan. Tapi kalau tahdidan itu harus pas, gak boleh kurang. Itu istilah dalam fikih. Kalau ada bahasa takriban itu walaupun kurang itu masih dimasukkan, walaupun kurang beberapa liter mungkin, itu masih bisa dimasukkan ke 2 kullah. Tapi kalau bahasanya tahdidan di beberapa bab yang lain atau sampai menemukan redaksi fikih tahdidan itu harus betul-betul pas, gak boleh kurang. Seperti itu. Barakallahu fikum, fasun wujudul maitah wallahu alam bisawab. Kita insyaallah pertemuan yang akan selanjutnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.